Pengamat Vietnam meremehkan timnas, yakin The Golden Star mampu kalahkan Indonesia. Menjelang laga krusial Grup A Piala AFF 2026, optimisme mulai muncul dari kubu Vietnam. Salah satu pengamat sepak bola Vietnam, Phu Man Hai, meyakini tim asuhan Kim Sang-sik memiliki kualitas yang cukup untuk mengalahkan timnas Indonesia, sekaligus mengamankan tiket ke babak semifinal. Menurutnya, Vietnam masih menjadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, meski menghadapi persaingan ketat di grup. Phu Man Hai menilai Vietnam memiliki pengalaman yang lebih matang dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting. Ia juga percaya kehadiran para pemain naturalisasi, seperti Nguyen Xuan Son, Rafael Son, akan memberikan tambahan kualitas di lini depan. Striker kelahiran Brasil tersebut dianggap mampu menjadi pembeda ketika Vietnam menghadapi Indonesia pada laga penentuan Grup A. Meski demikian, pengamat tersebut tetap mengakui bahwa Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, skuad Garuda kini memiliki banyak pemain berkualitas, terutama setelah diperkuat sejumlah pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Karena itu, Vietnam diminta tidak menganggap remeh kekuatan tim asuhan John Herdman. Saat ini, persaingan di Grup E masih sangat terbuka. Indonesia datang dengan modal 2 kemenangan beruntun atas Kamboja dan Timor Leste, sedangkan Vietnam masih menjaga peluang setelah meraih kemenangan dan hasil imbang. Pertandingan kedua tim diprediksi menjadi penentu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke semifinal. Phu Man Hai juga berharap Kim Sang-sik mampu memaksimalkan kualitas para pemainnya serta memperbaiki efektivitas penyelesaian akhir yang sempat menjadi sorotan pada laga sebelumnya. Menurutnya, Vietnam harus bermain lebih agresif jika ingin mengatasi tekanan yang kemungkinan akan diberikan Indonesia sepanjang pertandingan. 3 pemain Vietnam yang wajib diwaspadai timnas Indonesia, 2 amunisi naturalisasi siap jadi ancaman. Laga timnas Indonesia melawan Vietnam di Grup A Piala AFF 2026 diprediksi berlangsung sengit. Selain memiliki materi pemain berpengalaman skuad asuhan Kim Sang-sik, juga diperkuat sejumlah pemain naturalisasi yang mampu meningkatkan kualitas permainan mereka. Karena itu, Garuda harus memberi perhatian khusus kepada beberapa pemain yang berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Nama pertama yang patut diwaspadai adalah Nguyen Xuan Son, Rafael Son. Penyerang kelahiran Brasil itu menjadi andalan utama Vietnam di lini depan, berkat naluri mencetak gol yang tajam serta kemampuan duel fisik yang kuat. Kehadirannya membuat lini serang Vietnam jauh lebih berbahaya dibanding edisi-edisi sebelumnya. Rafael Son juga memiliki pengalaman panjang bermain di kompetisi Vietnam, sehingga sudah sangat memahami karakter permainan timnya. Pemain kedua adalah Hendrio Do Hoang Hen. Gelandang naturalisasi asal Brasil tersebut dikenal memiliki visi bermain yang baik, umpan-umpan akurat, serta kemampuan mengatur tempo permainan. Hendrio sering menjadi motor serangan Vietnam dan mampu membuka ruang bagi para penyerang melalui umpan terobosan maupun bola mati yang berbahaya. Ancaman berikutnya datang dari Nguyen Quang Hai. Meski bukan pemain naturalisasi, gelandang berpengalaman itu tetap menjadi salah satu figur penting di skuad Vietnam. Kreativitas, kemampuan menggiring bola, dan akurasi tendangan bebas membuat Quang Hai masih menjadi pemain yang dapat mengubah jalannya pertandingan dalam satu momen. Pengalamannya di berbagai turnamen internasional juga menjadi nilai tambah bagi The Golden Star Warriors. Tiga pemain timnas Indonesia yang wajib dimainkan John Herdman saat hadapi Vietnam pernah jadi mimpi buruk The Golden Star. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian terberat di fase Grup A Piala AFF 2026 saat menjamu Vietnam di Stadion Pakansari. Pertandingan ini diprediksi menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak semifinal. Karena itu, pelatih John Herdman dinilai perlu menurunkan komposisi terbaiknya, termasuk 3 pemain yang diyakini mampu menjadi pembeda sekaligus mengulang mimpi buruk Vietnam seperti yang pernah terjadi pada pertemuan sebelumnya. Nama pertama adalah Tom Hay. Gelandang berpengalaman itu menjadi jantung permainan timnas Indonesia berkat visi bermain, akurasi umpan, serta kemampuannya mengatur tempo pertandingan. Saat menghadapi Kamboja dan Timor Leste, Hay beberapa kali menciptakan peluang berbahaya melalui umpan terobosan dan bola mati. Kreativitasnya diyakini akan sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan rapat Vietnam. Pemain kedua adalah Mitchell Baker yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Penyerang muda tersebut telah mencetak 4 gol dalam 2 pertandingan dan kini memimpin daftar top skor sementara Piala AFF 2026.
Dengan postur tinggi, kemampuan duel udara, serta naluri mencetak gol yang tajam, Baker diprediksi kembali menjadi ancaman utama bagi lini belakang Vietnam yang kini diperkuat beberapa pemain naturalisasi. Sementara itu, Mark Klok dinilai layak menjadi pilihan utama di lini tengah. Pengalaman serta kepemimpinannya mampu memberikan keseimbangan permainan Indonesia. Klok juga memiliki kemampuan melepaskan umpan panjang akurat, sekaligus membantu pertahanan saat Vietnam mencoba membangun serangan melalui lini tengah. Kehadirannya dianggap penting untuk menjaga stabilitas permainan Garuda sepanjang laga. Ketiga pemain tersebut dinilai memiliki karakter permainan yang dapat menyulitkan Vietnam. Tom Hai mampu mengendalikan ritme pertandingan, Mitchell Baker menjadi penyelesai peluang yang efektif, sedangkan Mark Klok menghadirkan keseimbangan sekaligus pengalaman dalam pertandingan besar. Kombinasi ketiganya diyakini bisa menjadi senjata utama Indonesia untuk meraih kemenangan. Kim Sang-sik tegaskan Vietnam wajib menang atas timnas Indonesia demi tiket semifinal Piala AFF 2026. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, menegaskan bahwa timnya mengusung satu target saat menghadapi timnas Indonesia pada laga grup A Piala AFF 2026, yakni meraih kemenangan. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, 3 poin menjadi harga mati agar peluang Vietnam melaju ke babak semifinal tetap terbuka. Kim Sang-sik mengakui pertandingan melawan Indonesia akan menjadi salah satu laga terberat di fase grup. Ia menilai skuad Garuda memiliki kualitas yang sangat baik, terutama dengan perpaduan pemain muda, pemain naturalisasi, dan beberapa pemain yang berkarir di Eropa. Karena itu, tim pelatih Vietnam mengaku telah melakukan analisis mendalam terhadap permainan Indonesia sebagai bagian dari persiapan menghadapi duel penting tersebut. Pertandingan besok sangat penting bagi kami untuk lolos ke babak selanjutnya. Oleh karena itu, tim nasional Vietnam mutlak harus menang, tegas Kim Sang-sik menjelang pertandingan. Meski memberikan respek kepada Indonesia, ia tetap optimistis timnya mampu meraih hasil maksimal berkat persiapan yang telah dilakukan selama beberapa hari terakhir. Vietnam datang ke laga ini dengan tekanan yang cukup besar. Hasil imbang saat menghadapi Singapura membuat posisi mereka di klasemen belum aman. Jika kembali gagal meraih poin penuh, peluang Vietnam untuk lolos ke semifinal bisa semakin sulit, terlebih Indonesia sedang berada dalam performa yang sangat meyakinkan setelah menyapu bersih 2 pertandingan awal. Sementara itu, timnas Indonesia juga memiliki motivasi tinggi untuk mempertahankan tren positif. Skuad asuhan John Herdman berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dan Timor Leste, dengan Mitchell Baker tampil tajam sebagai pemimpin daftar pencetak gol sementara turnamen. Permainan kolektif Garuda yang semakin solid membuat Indonesia menjadi salah satu tim favorit untuk melangkah jauh di Piala AFF 2026. Rizky Ridho bertekad akhiri penantian panjang timnas Indonesia, juara Piala AFF 2026. Bek sekaligus Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menegaskan tekad besar seluruh pemain untuk mengakhiri puasa gelar Garuda di ajang Piala AFF 2026. Menurutnya, sudah terlalu lama masyarakat Indonesia menantikan trofi pertama di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut, sehingga seluruh skuad memiliki motivasi tinggi untuk menciptakan sejarah baru. Rizky Ridho mengakui bahwa target menjadi juara bukanlah hal yang mudah. Namun, ia percaya timnas Indonesia saat ini memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing dengan negara-negara kuat seperti Vietnam, Singapura, dan Thailand. Kehadiran para pemain muda berbakat serta sejumlah pemain naturalisasi membuat kekuatan Garuda semakin merata di setiap lini. Bek Persija Jakarta itu juga menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki semangat yang sama untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Menurut Ridho, perjuangan di Piala AFF 2026 bukan hanya soal meraih kemenangan, tetapi juga menjawab harapan jutaan supporter yang selama puluhan tahun mendambakan Indonesia mengangkat trofi juara. Ia menyebut penantian tersebut sudah berlangsung terlalu lama, dan kini saatnya Garuda berusaha mengakhirinya. Rizky Ridho berharap seluruh pemain tetap fokus dan tidak cepat puas dengan hasil yang sudah diraih. Menurutnya, perjalanan menuju gelar juara masih panjang dan setiap pertandingan harus diperlakukan seperti final. Ia juga meminta dukungan penuh dari masyarakat Indonesia agar semangat para pemain terus terjaga sepanjang turnamen. Mark Klok kembali bertemu Doan Van Hau, duel panas Indonesia versus Vietnam berpotensi terulang.
Pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026 dipastikan menghadirkan sejumlah duel menarik. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah pertemuan kembali Mark Klok dengan bek Vietnam, Doan Van Hau. Keduanya pernah terlibat beberapa insiden panas pada semifinal Piala AFF 2022, sehingga laga kali ini diprediksi kembali berlangsung dengan tensi tinggi. Pada pertemuan di Piala AFF 2022, Mark Klok dan Doan Van Hau beberapa kali terlibat adu argumen serta kontak fisik yang memancing perhatian publik. Bahkan setelah pertandingan leg kedua di Hanoi, Klok sempat menolak berjabat tangan dengan Van Hau. Sementara bek Vietnam itu juga melontarkan komentar yang memicu kontroversi. Insiden tersebut masih melekat dalam ingatan para pendukung kedua tim hingga sekarang. Kini, Mark Klok kembali menjadi salah satu pemain penting Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman. Pengalaman, ketenangan, serta kemampuannya mengatur ritme permainan membuat gelandang Persib Bandung itu diperkirakan tetap menjadi andalan di lini tengah saat menghadapi Vietnam. Di sisi lain, Doan Van Hau juga masih menjadi salah satu pilar utama pertahanan The Golden Star Warriors berkat gaya bermain agresif dan kemampuan bertahan yang kuat. Meski memiliki sejarah persaingan yang cukup panas, kedua pemain diperkirakan akan berusaha lebih fokus membantu tim masing-masing meraih kemenangan. Indonesia membutuhkan 3 poin untuk memperbesar peluang lolos ke semifinal, sementara Vietnam datang dengan target yang sama setelah kehilangan poin pada pertandingan sebelumnya. Selain duel Klok kontra Van Hau, pertandingan ini juga akan mempertemukan sejumlah pemain berkualitas lainnya seperti Mitchell Baker, Tom Hay, dan Nguyen Xuan Son, Rafael Son. Kehadiran para pemain tersebut dipastikan membuat pertandingan semakin menarik dan berlangsung dalam tempo tinggi. Bagi Timnas Indonesia, laga melawan Vietnam menjadi kesempatan untuk mempertahankan tren positif setelah 2 kemenangan beruntun atas Kamboja dan Timor Leste. Sementara bagi Vietnam, pertandingan ini menjadi momen penting untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Dengan sejarah rivalitas yang sudah terbangun dalam beberapa tahun terakhir, duel di Stadion Pakansari diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi di Piala AFF 2026. Pemerintah buka opsi kewarganegaraan ganda terbatas, berpotensi berdampak bagi pemain diaspora Timnas Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum membuka peluang penerapan kewarganegaraan ganda terbatas dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Salah satu pertimbangan yang disampaikan adalah pemberian status tersebut bagi individu yang dinilai dibutuhkan negara, termasuk pada sektor-sektor strategis. Dalam dunia sepak bola, sejumlah negara telah lebih dahulu menerapkan kebijakan yang mempermudah pemain diaspora membela tim nasional tanpa harus menghadapi persoalan kewarganegaraan. Maroko menjadi salah satu contoh sukses memanfaatkan pemain diaspora, sementara di kawasan Asia Tenggara, Thailand dan Filipina juga telah mengoptimalkan sistem serupa. Thailand memiliki pemain seperti Nicolas Mikkelsen dan Erawan Garnier, sedangkan Filipina diperkuat oleh Rafael Obermeier serta Gerrit Holtman yang memiliki latar belakang keturunan Eropa. Kehadiran para pemain diaspora tersebut terbukti meningkatkan kualitas tim nasional masing-masing. Bagi Indonesia, kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas dinilai berpotensi memberikan dampak positif apabila nantinya benar-benar diterapkan. Masih banyak pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia, tetapi belum mudah untuk bergabung dengan timnas karena berbagai pertimbangan administratif maupun aturan kewarganegaraan yang berlaku saat ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada perubahan regulasi. Pemerintah baru menyerahkan draft revisi Undang-Undang Kewarganegaraan kepada Presiden. Tahap berikutnya adalah pembahasan bersama DPR RI, sehingga usulan tersebut masih harus melalui proses legislasi sebelum dapat diberlakukan secara resmi. Apabila nantinya disahkan, kebijakan tersebut berpotensi memperluas pilihan bagi Indonesia dalam menjangkau pemain diaspora berkualitas. Laurin Ulrich kembali dikaitkan dengan Timnas Indonesia, masuk radar rumor naturalisasi. Nama Laurin Ulrich kembali menjadi perbincangan setelah gelandang muda VfB Stuttgart itu disebut masuk dalam radar pembahasan naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Kabar tersebut mencuat setelah staf khusus Menteri Hukum RI, Noor Korompot, mengunggah nama Laurin di media sosial sebagai salah satu pemain yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Laurin merupakan gelandang berusia 21 tahun yang saat ini masih terikat dengan VfB Stuttgart.
Dalam beberapa musim terakhir, ia mendapatkan pengalaman bermain melalui masa peminjaman di kompetisi kasta kedua Jerman dan dinilai sebagai salah satu talenta muda yang memiliki potensi besar. Kemampuannya mengatur tempo permainan serta visi bermain di lini tengah membuat namanya menarik perhatian banyak pihak. Rumor mengenai Laurin sebenarnya sudah beredar sejak beberapa waktu lalu. Ia disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI, pemerintah, maupun pihak pemain terkait proses naturalisasi tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sebelumnya memilih tidak memberikan kepastian sebelum seluruh informasi benar-benar jelas. Apabila suatu saat proses tersebut benar-benar berlanjut dan memenuhi seluruh persyaratan FIFA serta aturan kewarganegaraan Indonesia, Laurin berpotensi menambah kualitas lini tengah Garuda. Pengalamannya bermain di sistem sepak bola Jerman dinilai dapat menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia dalam menghadapi turnamen besar di masa depan. Meski demikian, untuk saat ini status Laurin Ulrich masih sebatas rumor pembahasan naturalisasi. Belum ada konfirmasi resmi bahwa proses administrasi telah dimulai ataupun bahwa sang pemain telah menyatakan kesediaannya membela timnas Indonesia. Karena itu, para pendukung Garuda masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut dari PSSI maupun pemerintah terkait kabar tersebut. Wonderkid Arsenal Demiane Agustien masuk radar timnas Indonesia, berpeluang dinaturalisasi lewat skema paspor ganda. Pemain muda Arsenal, Demiane Agustien, dikabarkan masuk dalam radar pelatih timnas Indonesia, John Hartman, sebagai salah satu calon pemain keturunan yang diproyeksikan memperkuat skuad Garuda di masa depan. Gelandang serang berusia 19 tahun tersebut disebut menjadi bagian dari rencana regenerasi timnas Indonesia, terutama jika revisi aturan kewarganegaraan terkait paspor ganda terbatas resmi diberlakukan. Demiane lahir di Oos, Belanda, dan saat ini menimba ilmu di Akademi Arsenal. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keluarganya, sehingga dinilai memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia apabila proses administrasi dapat diselesaikan. Selama ini, Demiane sempat memperkuat timnas Curaçao U17, sebelum memilih membela timnas Belanda U18 dan kini menjadi bagian dari timnas Belanda U19. Nama Demiane mencuat setelah Nor Korompot, staf khusus Menteri Hukum RI, mengungkapkan bahwa pemain tersebut masuk dalam perhatian tim pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang mengatur skema paspor ganda terbatas dapat membuka peluang bagi pemain diaspora seperti Demiane untuk membela Indonesia tanpa harus langsung melepaskan kewarganegaraan lamanya. Namun proses tersebut tetap bergantung pada regulasi yang nantinya disahkan pemerintah dan DPR. Jika rencana tersebut terrealisasi, Demian berpotensi mengikuti jejak Luke Fikri dan Mitchell Baker yang lebih dahulu menjadi bagian dari proyek naturalisasi era John Hartman. Kehadirannya diyakini dapat menambah kualitas lini tengah timnas Indonesia berkat kemampuan bermain sebagai gelandang serang maupun sayap. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai proses naturalisasi Demian Agustien. Statusnya masih sebatas masuk dalam radar timnas Indonesia, sementara perkembangan selanjutnya akan bergantung pada regulasi kewarganegaraan yang tengah dibahas serta komunikasi antara pihak pemain, PSSI, dan pemerintah. Timnas Indonesia dan Hong Kong jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026, turnamen bergengsi digelar September sampai Oktober. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengungkapkan bahwa timnas Indonesia bersama Hong Kong akan menjadi penyelenggara FIFA ASEAN Cup 2026, turnamen baru yang berada di bawah naungan langsung FIFA. Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada periode FIFA Matchday, yakni 21 September hingga 6 Oktober 2026. Berbeda dengan ASEAN Championship atau Piala AFF, FIFA ASEAN Cup akan menghadirkan peserta yang lebih beragam. Selain negara-negara Asia Tenggara, FIFA juga berencana mengundang beberapa tim dari luar kawasan ASEAN untuk meningkatkan kualitas persaingan, sekaligus memperluas jangkauan turnamen di level internasional. Erick Thohir menjelaskan bahwa konsep ini terinspirasi dari kesuksesan FIFA Arab Cup yang mampu mempertemukan negara-negara Timur Tengah dan Afrika dalam satu kompetisi resmi. Menurutnya, FIFA ingin menghadirkan turnamen serupa di Asia Tenggara sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sepak bola di kawasan tersebut.
Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ajang ini. Erik menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai bentuk komitmen Indonesia menjadi tuan rumah. Saat ini, PSSI masih menunggu pengumuman resmi dari FIFA mengenai pelaksanaan turnamen tersebut. FIFA ASEAN Cup 2026 direncanakan menggunakan sistem 2 divisi, sementara pembagian grup, peserta, hingga wilayah pertandingan sepenuhnya menjadi kewenangan FIFA. Erik berharap pengumuman resmi dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga persiapan sebagai tuan rumah bisa segera dimulai. Apabila resmi digelar, turnamen ini akan menjadi salah satu ajang sepak bola terbesar di Asia Tenggara.